Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Jadon Sancho dan MU dikabarkan capai kesepakatan pribadi. Jadon Sancho dikabarkan mencapai kesepakatan pribadi dengan Manchester United. Kubu Setan Merah tinggal menegosiasikan nilai transfer dengan Borussia Dortmund. MU menawarkan kontrak dengan durasi 5 tahun untuk Jadon Sancho. Bayaran besar juga disiapkan oleh MU untuk Sancho. Gaji per pekan Sancho bisa disebut menyentuh angka 200.000 pound sterling atau setara 3,6 miliar rupiah. Dortmund jelas tak akan melepas Sancho dengan harga yang murah. Di Transfermarkt, harga Sancho ditaksir mencapai 105 juta pound sterling. Dia menjadi salah satu pemain muda paling bernilai hasil dari sebuah studi. Jurgen Klopp kecam aturan Liga Premier Inggris terkait medali juara Liverpool. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengecam regulasi EPL yang kemungkinan bakal membuat sejumlah pemain muda di timnya tidak berhak dikalungkan medali juara. Sejak 2012, EPL memang telah menerapkan aturan bahwa setiap pemain di tim juara wajib tampil setidaknya dalam 5 pertandingan liga pada musim tersebut untuk berhak menerima medali. Dengan begitu, 3 pemain muda Liverpool, yakni Curtis Jones, Neco Williams, dan Harvey Elliott, beresiko gagal mendapatkan medali. Sejauh musim bergulir, masing-masing baru tampil dalam 2 laga EPL. Namun, Klopp mengaku siap untuk membuatkan medali khusus bagi para pemain muda di timnya. Quique Setien enggan komentari masa depan Lionel Messi di Barcelona. Setelah hasil imbang 2-2 lawan Atletico Madrid pada pertengahan pekan ini, muncul kabar yang menyebut Messi mengancam akan hengkang dari Barcelona. Beberapa pandit menyebut situasi ini adalah tipuan untuk berusaha mengganggu konsentrasi para pemain Barcelona, namun pelatih Blaugrana, Quique Setien enggan berkomentar tentang masa depan pemain andalanya tersebut. Aubameyang minta naik gaji demi bertahan di Arsenal. Kontrak Aubameyang bersama The Gunners tersisa setahun lagi, namun sampai saat ini ia belum menandatangani kontrak baru. Ada kabar ia memang mengulur waktu. Ia mau melihat peluang Arsenal lolos ke kompetisi antar klub Eropa musim depan. Selain itu, Pierre-Emerick Aubameyang dikabarkan juga meminta kenaikan gaji jika bertahan di Arsenal. Nilainya mencapai 250.000 pound sterling atau setara 4,5 miliar rupiah per pekan dan durasi kontrak baru setidaknya selama 3 tahun. Juventus incar Edin Dzeko yang sudah 34 tahun. Juventus dikabarkan menjajaki upaya untuk mendatangkan Edin Dzeko dari AS Roma. Menariknya, sang pemain bidikan sudah berusia 34 tahun. Ada beberapa alasan mengapa Juventus tertarik pada jasa Edin Dzeko. Salah satunya adalah tidak pastinya masa depan Higuain. Jika pemain asal Argentina itu pindah, maka Edin Dzeko dianggap sebagai pilihan ideal. Juventus siap membeli Edin Dzeko satu paket dengan pemain muda Roma, Riccardo Calafiori. Manchester United versus Bournemouth, The Red Devils menang 5-2. Manchester United versus Bournemouth sudah tuntas. The Red Devils memenangi drama 7 gol dengan skor 5-2. Bournemouth mengejutkan tuan rumah dengan unggul lebih dulu melalui gol junior Stanislas pada menit ke-16. Stanislas into the 6-yard box, blocked away. Still the Cherries have it. Stanislas to the byline. Di menit ke-29, Setan Merah berhasil menyamakan kedudukan lewat tembakan Mason Greenwood. Greenwood, breathtaking. 4 menit berselang, MU berbalik unggul 2-1 ketika dihadiahi penalti menyusul handball Adam Smith. Rashford yang jadi eksekutor sukses menempatkan bola di sudut kiri gawang. He steps up. Rashford. You're not 19 forever. Memasuki waktu injury time babak pertama, tim tuan rumah berhasil mencetak gol melalui sepakan Anthony Martial. Martial onto his right foot, tries the curve. Oh, what a goal!
Skor 3-1 bertahan hingga babak pertama usai. Tim tamu memangkas skor jadi 2-3 pada menit ke-49 ketika Eric Bailly yang baru masuk divonis handball lewat tayangan VAR. Sepakan penalti Joshua King tak kuasa dihadang De Gea. Namun 6 menit berselang, United berhasil memperlebar keunggulan lewat sepakan Greenwood. Gol kelima dibuat MU pada menit ke-59 melalui tendangan bebas Bruno Fernandes. Skor 5-2 bertahan hingga laga usai. Tambahan 3 poin membuat MU dengan raihan 55 poin, Bournemouth tertahan di posisi ke-19 dengan 27 poin. Leicester versus Palace, Vardy 2 gol, si rubah terkam si elang. Leicester City berhasil mengalahkan Crystal Palace 3-0 di King Power Stadium pada pekan ke-33 Liga Inggris. Gol di pertandingan ini baru tercipta di menit ke-49 lewat sepakan Kelechi Iheanacho. Di menit ke-77, Leicester berhasil menggandakan keunggulan lewat gol Jamie Vardy. Memasuki babak injury time, si rubah berhasil mencetak gol ketiganya melalui Jamie Vardy. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini membuat Leicester kini mengumpulkan 58 poin di peringkat ketiga, sementara Palace tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 42 poin. Wolverhampton versus Arsenal, The Gunners menang 2-0. Arsenal bertandang ke Molineux Stadium untuk menghadapi Wolverhampton di pekan ke-33 Liga Inggris. Laga ini berlangsung sengit. Meski begitu, pasukan Mikel Arteta tampil efektif dengan mencetak 2 gol. Gol tersebut ditorehkan oleh Bukayo Saka di menit ke-43. Pops up here for Saka, who steers. Dan Alexander Lacazette menit ke-86. In it goes, lovely first touch, great finish. Kemenangan ini membawa Arsenal naik ke peringkat ke-7 dengan 49 angka. Mereka terpaut 3 poin dari Wolverhampton yang tepat di atas mereka. Chelsea versus Watford, The Blues menang 3-0. Duel Chelsea versus Watford di Stamford Bridge berakhir dengan kemenangan The Blues. Gol-gol tuan rumah tercipta lewat kaki Olivier Giroud menit ke-28. Penalti Willian di menit ke-43. Dan Ross Barkley di injury time babak kedua. Kemenangan ini membuat Chelsea tetap berada di posisi keempat dengan 57 poin. Watford ada di posisi ke-17 atau satu tingkat di atas zona degradasi dengan 28 poin. Di pertandingan lain, Norwich kalah 0-1 dari Brighton. Hasil La Liga hari ini. Celta Vigo bermain imbang 1-1 dengan Real Betis. Valladolid menang 1-0 atas Alaves. Granada bermain imbang 2-2 dengan Valencia. Juventus versus Torino, Bianconeri libas Il Toro di Derby della Mole. Juventus berhasil memenangi Derby della Mole. Sinyonya tua mencukur Torino dengan skor 4-1. Saat laga baru berjalan 3 menit, tim tuan rumah berhasil mencetak gol terlebih dahulu lewat sepakan Paulo Dybala. Lovely drop of the shoulder again, and another beautiful goal. Di menit ke-29, Juventus berhasil menggandakan keunggulan lewat gol Juan Cuadrado. From Juve's number 7, and that's why, because Cuadrado. Pada masa injury time babak pertama, Torino berhasil memperkecil kedudukan lewat sepakan penalti Andrea Belotti karena De Ligt tak sengaja melakukan handball. Turning point here in this derby. And Belotti. Skor 2-1 bertahan hingga babak pertama usai. Gawang Sirigu berhasil dibobol oleh Ronaldo lewat tendangan bebas di menit ke-61. Ronaldo, it's up and over and it's in. Gol penutup di laga ini dicetak lewat bunuh diri Kofi Gigi di menit ke-87. Danilo
has gone forward here. Oh, an own goal! GG! Skor 4-1 bertahan hingga laga usai. Juventus kini makin kukuh di puncak klasemen Liga Italia dengan 75 poin dari 30 laga. Torino ada di peringkat ke-15 dengan koleksi 31 angka. Lazio versus AC Milan, elang ibu kota takluk 0-3 di kandang. Lazio menjamu Milan di Olimpico Roma pada pekan ke-30 Liga Italia. Tampil tanpa Ciro Immobile, tuan rumah tampak kehilangan ketajaman di laga ini. Sementara Milan yang bermain sabar mampu tampil efektif. Mereka berhasil mencetak gol lewat Hakan Calhanoglu di menit ke-23. Again by Milan, is there a sting in the tail though? Calhanoglu to have a go! Penalti Zlatan Ibrahimovic di menit ke-34. Oh, he just couldn't quite keep... Dan Ante Rebic di menit ke-59. And they've worked the opening brilliantly here, and it's... Kekalahan ini membuat Lazio gagal memangkas jarak dengan Juventus di puncak klasemen. Untuk Milan, 3 angka dari markas Lazio ini membawa skuad Stefano Pioli melejit di peringkat ke-6 dengan 46 poin. Di pertandingan lain, Sassuolo menang 4-2 atas Lecce. Bekap Leverkusen 4-2, Bayern Munich juara di FB Pokal. Pada laga di Olympiastadion Berlin, Bayern unggul 2-0 di babak pertama lewat gol David Alaba, menit ke-16. Danger for the opposition. Alaba! Dan Sergei Gnabry, menit ke-24. To Gnabry in with a chance. 2-0. Robert Lewandowski menjauhkan keunggulan Munchen di menit ke-59. He brought it down brilliantly. He lets fly, and Radetzky... Sven Bender sempat memperkecil kedudukan di menit ke-63. They need something from somewhere, from anywhere. Sven Bender. Namun Lewandowski berhasil mencetak gol keduanya di menit ke-89. Just very well. Lewandowski just dinks it over. Kai Havertz mencetak gol hiburan di penghujung laga. Minutes. Kai Havertz, audacious shot. Bagi Bayern, ini adalah gelar ke-20 di ajang ini sekaligus menambah trofi musim ini menjadi 2. Bayern menjaga peluang treble karena akan berlaga di Liga Champions bulan depan. Jurgen Klopp yang rendah hati. Jurgen Klopp berhasil membawa Liverpool menyudahi puasa gelar Liga Inggris. Namun pencapaian itu tidak lantas membuat Klopp merasa dirinya istimewa. Setelah terakhir kali juara Liga di bawah asuhan Kenny Dalglish, Liverpool mesti melewati 7 era manajer sebelum Klopp. Pelatih asal Jerman itu melabeli dirinya sendiri The Normal One usai didapuk sebagai pengganti Brendan Rodgers pada Oktober 2015. Dia berkukuh sebutan itu tidak berubah sampai sekarang. Real Madrid tak siapkan bonus jika juara La Liga dan Liga Champions. Manajemen Real Madrid tidak akan memberikan bonus juara kepada pemain dan staf jika menjadi juara La Liga dan Liga Champions. Menurut Marca, kesepakatan ini sudah diambil dan disepakati tim beberapa waktu yang lalu. Kesepakatan diambil dalam diskusi antara direksi klub dengan pemain dan staf. Hal ini menyusul adanya masalah finansial akibat pandemi virus corona. Real Madrid jadi destinasi paling logis untuk Kai Havertz. Mantan CEO Bayer Leverkusen, Rainer Kallmund, menganggap kepindahan ke Real Madrid akan menjadi destinasi yang paling logis buat Kai Havertz. Sejumlah klub top Eropa dikait-kaitkan dengan Havertz yang mencetak 12 gol dari 30 penampilan di ajang Bundesliga Jerman musim 2019-2020 ini. Kallmund menduga Bayern tertarik mendatangkan Havertz, namun ia yakin pemain berusia 21 tahun itu lebih suka pindah ke Spanyol. Kallmund berpendapat bahwa Leverkusen tidak akan menjual Havertz kurang dari 100 juta euro. Raheem Sterling, Manchester City targetkan 2 final. Raheem Sterling berharap Manchester City bisa mencapai 2 final untuk mengakhiri musim ini, yakni Liga Champions dan Piala FA. City akan menghadapi Arsenal di semifinal Piala FA dan pasukan Pep Guardiola itu memiliki keunggulan dengan kemenangan 2-1 atas Real Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions.
Buffon pecahkan rekor penampilan terbanyak Serie A. Gianluigi Buffon telah mendapatkan sejarah dengan mencatatkan penampilan ke-648 di Serie A. Buffon telah melewati rekor Paolo Maldini saat ia mengawal gawang Juventus menghadapi Torino pada laga Derby Turin di Stadion Allianz Sabtu 4 Juli. Dalam 648 pertandingan Serie A sejauh ini, Buffon mencatatkan 296 clean sheet dan kebobolan 525 gol. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!